Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Realme C15, Realme C15. Dan kalau kamu nonton video ini berarti ini HP udah dijual secara resmi di Indonesia. Cepat banget ya, padahal baru kemarin Realme C11, kali ini udah langsung loncat ke C15. Dan kalau biasanya seri C itu harganya di sekitar 1 jutaan, kali ini C15 enggak, naik kelas. Ini di rentang harga 2 jutaan sob. Dan kayaknya jadi best choice nih di kelas harga 2 jutaan. Tapi untuk harga tepatnya berapa kamu bisa cek aja ya di deskripsi video. Di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari Realme C15 ini. Dan walaupun udah naik kelas, boxnya masih bergaya sama sob. Polos kuning aja, cuma ada tulisan model C15. Dan isi kotak penjualannya juga sama kayak seri C sebelumnya. Cuma ada smartphone Realme C5 yang nanti kita bahas lagi ya, lebih detail lagi. Terus juga ada dokumen, buku panduan, serta kartu garansi. Kemudian ada juga nih SIM ejector di sini, bentuknya kayak gini. Ada juga kabel charger yang masih micro USB yang panjangnya juga standar 1 meter aja. Dan ini sebuah charger adapter yang kali ini punya output maksimal 18 watt, 9 volt 2 ampere maksimalnya. Kita nggak dapat earphone ya, nggak dapat softcase, jadi ini aja. Dan sebagai entry level king di kelas 2 jutaan, untuk desain dan build quality, Realme C15 ini masih memakai bodi berbahan polikarbonat dengan finishing gurat-gurat halus. Tapi kali ini pola guratannya teratur dan kelihatan lebih gaya. Jujur beneran, saya suka gaya guratannya. Dan yang bikin lebih kece adalah tampilan 4 kameranya yang pakai bezel persegi kayak gini. Jadi kelihatan kayak HP mahal ya. Sementara kalau tampak depan, smartphone ini mengusung layar bergaya water drop notch dengan bezel di bawah layar yang masih cukup lebar. Semua lubang ngumpul di sisi bawah HP nih, mulai dari grill speaker, port micro USB, lubang mic, dan port audio. Jadinya kelihatan rapi kalau ngumpul di sisi bawah semua kayak gini. Baik tombol power maupun tombol volume lokasinya di sisi kanan HP ya. Sementara kalau di sisi kiri, kamu bisa temuin laci kartu yang bisa nampung dual nano SIM dan micro SD berbarengan sekaligus. Nggak hybrid sob. Dan ngomong-ngomong, ini bisa baca semua kartu 4G di Indonesia dan udah bisa VoLTE. Jadi kalau kamu pengguna smartphone, aman, bisa pakai HP ini. Ya secara desain dan build quality, Realme C15 ini cukup nyaman dan solid di genggaman. Dan juga bodinya ini tuh nggak gampang nempel sidik jari dan juga tahan gores sob. Ukurannya juga cukup compact, nggak berasa kegedean walaupun layarnya ini udah 6,5 inch. Ya, walaupun agak berasa berat ya, bobotnya ini sekitar 204 gram. Dan ngomongin layarnya, dengan ukuran layar 6,5 inch dan resolusi layar yang SD Plus aja, visual yang ditampilin udah bagus kalau saya bilang. Karena rasio layarnya udah 20:9. Jadi sebenarnya layarnya nggak nambah lebar, tapi nambah panjang. Dan hasilnya, detail yang ditampilin tetap jernih sob. Dan jadi berasa lebih sinematik sih kalau buat nonton video. Kayak nonton YouTube misalnya. Enak banget, nyaman banget, dan tetap jelas dilihat dari berbagai sisi. Dan kalau lagi nonton terus ada pesan yang masuk juga tinggal tap aja notifnya supaya layar terbagi dua dan kita tetap bisa nonton sambil baca pesan. Dan satu lagi terkait layarnya, dipakai di luar ruangan di kondisi outdoor layarnya masih cukup jernih dan cukup nyaman dipandang. Ya karena brightness layarnya cukup kuat sob. Kita nggak perlu repot-repot cari tempat teduh buat baca pesan. Terus kalau urusan audionya, HP ini masih ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP yang suaranya lumayan tebal dan lumayan bulat. Kayak gini sob suaranya, dengerinnya pakai headset ya. Tapi kalau kamu sukanya denger musik pakai earphone, ada fitur Real Sound Technology untuk memaksimalkan suara supaya lebih berasa asik di telinga. Lebih enak dengerin musiknya. Dan sebenarnya kalau menurut saya ya, satu hal yang bikin Realme C15 ini jauh lebih menarik dari seri C lainnya adalah tentu aja daya tahan baterainya. Karena ini kapasitas baterainya gede banget. Ya karena kapasitasnya udah 6000 mAh dan kalau dipakai dengan penggunaan normal, susah banget ngabisin baterainya. Selalu bisa tahan lebih dari 2 hari sob. Dan waktu saya tes nonton video YouTube kualitas 720p pakai jaringan WiFi dan brightness layar saya set di kekuatan 100 lux. HP ini terus menghibur lebih dari 24 jam sob. Gokil banget.
Dan Realme C15 ini bisa dibilang HP pertama di Indonesia yang hadir dengan kombinasi 6000 mAh baterai dengan 18 quick charge. Ya, walaupun untuk ngisi daya baterainya dari kosong sampai penuh 100% butuh waktu sekitar 3 jam. Ya, walaupun nggak cepet-cepet banget ngisi baterainya, saya senang aja sih karena ini baterainya awet banget sob. Karena kan saya kalau ngecas biasanya ditinggal tidur. Pagi udah penuh tinggal cabut, yang penting baterai seharian bisa tahan. Kalau kamu sendiri gimana sob? Coba deh komentar. Oh iya, karena baterainya gede, HP ini juga bisa berbagi daya ke gadget lain. Karena udah punya fitur yang namanya reverse charging. Ya, tapi kamu mesti beli dulu USB OTG buat nyobain fitur reverse charge-nya ini. Realme C15 ini juga performanya udah cukup bisa diandalin karena udah pakai prosesor Helio G35 dan yang saya punya ini varian 4GB RAM, 64GB ROM. Bisa mencatat skor AnTuTu segini sob, 112 ribuan lebih. Buat main game juga udah cukup nyaman kalau saya bilang. Kalau main COD Mobile bisa jalanin game di settingan grafis low dengan frame rate high. Dan pas diajak main udah cukup enak, udah cukup lancar, dan udah cukup nyaman. Ya walaupun kadang ada sih sesekali drop frame, tapi tetap nyaman, nggak ganggu main. Dan kalau diajak main agak lama juga, suhunya nggak panas sob, sekitar 42-44 derajat Celcius. Dan performanya juga nggak kendor, tetap lancar, aman, walaupun diajak main game sampai lama. Buat sensor-sensor dasar juga udah cukup lengkap. Sensor cahayanya ada, sensor magnetiknya ada, sensor gyroscope juga ada. Ya walaupun sensor gyronya masih virtual gyro ya, tapi udah bisa lah dipakai buat nyobain fitur-fitur virtual reality. Dan gak kayak seri C lainnya, Realme C15 ini punya sensor sidik jari buat buka kunci HP, di mana performanya cukup cepat dan akurat dengan posisi yang mudah dijangkau dan juga mudah dikenali. Kalau untuk pengenalan wajahnya juga udah cukup cepat, lancar banget ngenalin wajah pemiliknya di kondisi cahaya yang cukup. Dan kalau pengaturan angkat untuk bangunkan layar aktif, kita cukup angkat kayak gini aja buat buka kunci HP. Yang penting kamera selfie bisa lihat muka kita. Dan sensor GPS-nya juga bisa banget diandalin buat nunjukin jalan. Baca lokasinya dan ngunci lokasinya cepet dan cukup akurat, nggak pindah-pindah dan nggak loncat-loncat lokasinya. Pokoknya nggak khawatir nyasar. Udah baterainya awet, GPS-nya akurat, cocok nih buat kamu-kamu yang driver online. Dan kameranya, Realme C15 ini adalah seri C pertama yang punya 4 kamera sob. Gayanya keren udah kekinian, konfigurasi kameranya kayak gini sob, sesuai Raja Rumjam ya. Paling kiri atas adalah kamera utama 13 megapiksel dengan aperture f2.2. Kemudian black and white lens 2 megapiksel, terus ada kamera retro 2 megapiksel dan kamera sudut lebar 8 megapiksel 119 derajat. Nah, untuk UI kameranya kayak gini sob. Di bagian atas jendela bidik kamu bisa temuin yang namanya LED flash ya, pengaturannya. Terus juga ada pengaturan HDR, ada juga pengaturan chroma boost nih ya. Ini tuh fungsinya buat bikin warna lebih cetar membahana. Terus di sini juga ada filter-filter dari original, pokoknya biar warna fotonya tuh kelihatan lebih dramatis. Terus ada garis 3 ini, kita bisa masuk ke pengaturan rasio foto. Pengaturan rasio foto, terus juga ada pengaturan timer. Timernya ini bisa sampai 10 detik ya. Terus ada pengaturan ke menu setting kamera. Nah, di bagian jendela bidik, oke ini kita rubah dulu rasio fotonya. Di bagian jendela bidik, di bagian tengah sini ada titik-titik ya. Kita bisa pindah ke kamera sudut lebar lewat sini. Terus 1x ini tuh buat foto normal. Terus kalau 2x ini untuk 2 kali digital zoom dan 4x ini untuk 4 kali digital zoom. Kemudian di pojok kanan sini ada lambang muka ya. Ini fungsinya tuh buat fitur cantik face beauty. Nah, terus di sisi bawah ada mode-mode kamera yang bisa kamu pilih-pilih sesuai kebutuhan. Di sini ada mode malam. Terus juga ada mode perekaman video yang bisa ngerekam di Full HD aja. Terus juga ada fotonya pasti sering kita pakai ya. Terus ada mode potret, di mana mode potretnya ini kita bisa atur dari 1% sampai 100% bokehnya. Nah, terus juga ada more, kita bisa pilih ada mode timelapse, ada mode slow-mo, ada mode pro, di mana mode pro-nya ini juga pengaturannya cukup lengkap. ISO-nya ini banyak, bisa sampai 6400. Terus ada shutter speed-nya ini bisa sampai 16 detik. Terus ada white balance, ada manual focus, autofocus, terus juga ada pengaturan EV. Jadi untuk mode pro-nya ini cukup lengkap ya sob. Oke, sekarang kita di more lagi, ada juga mode panorama. Udah itu aja sih.
Lumayan lengkap ya, lumayan banyak fiturnya, padahal ini seri C. Hasil foto-foto kamera sudut lebarnya cukup bagus dengan kualitas yang bisa nyamain kamera utamanya. Ya, yang penting kondisi pencahayaannya cukup ya. Untuk foto-foto kamera utamanya juga udah cukup bagus. Punya tone warna yang cenderung natural dan cukup detail hasilnya. Sekali lagi, yang penting pas foto-foto pastiin cukup cahaya sob. Pokoknya udah lumayan enak, udah lumayan oke, udah bisa banget dipajang di sosial media hasil foto-fotonya. Dan kalau mau foto-foto malam hari juga udah bisa nih. Ada fitur night mode yang bisa bikin foto-foto malam hari berasa lebih ngepop kayak gini. Keren pokoknya. Dan kalau untuk kebutuhan selfie, Realme C15 ini juga udah nyediain kamera selfie 8 megapiksel yang ngasih foto-fotonya udah cukup bagus dan detail. Tone warnanya juga cenderung natural. Cakep lah, udah bisa banget lah buat posting-posting di sosial media. Gini hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Di bawah jalan agak sedikit bergetar karena emang belum ada stabilisasi baik AIS ataupun OIS. Tapi segini sih udah lumayan bagus kalau menurut saya. Kalau untuk kamera depannya gimana? Gini sob. Nah, kalau rekaman video pakai kamera depannya kayak gini sob, masih agak sedikit bergetar juga karena emang ini belum ada stabilisasi untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Tapi kualitas gini sih udah lumayan bagus. Ya nggak? Iya. Secara keseluruhan Realme C15 ini cocok banget buat kamu yang cari HP yang baterainya tuh awet banget, nggak bikin khawatir lowbat. Cocok banget buat kamu yang suka kegiatan di outdoor, suka di luar ruangan, di lapangan kayak gitu. Karena kan kalau di lapangan kayak gitu suka susah ya yang namanya cari colokan. Dan ngomong-ngomong sob, Realme C15 ini pertama kali launching secara global di Indonesia sob. Jadi kalau kamu beli duluan, kalau kamu ikutan pre-ordernya, kamu termasuk orang-orang pertama yang punya Realme C15 di dunia sob. Dan kira-kira kalau menurut kamu gimana Realme C15 ini? Coba deh komentar. Udah gitu aja videonya, Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. C15. Namanya keren. Gaya.